Dari Teknik Informatika semester 5 pagi ingin menjelaskan tentang hasil uji validitas penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Insiden Manajemen dan Problem Manajemen terhadap kepuasan pengguna pada aplikasi Shopee berbasis framework ITIL v3. Uji validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan pada alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid atau tidak valid jika memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka pernyataan tersebut tidak bisa dikatakan valid atau tidak valid. Nah, kami memiliki 32 responden. Jadi di sini kita hitung 30 N dikurang 2. N ini jumlah responden. Jadi 32 dikurang 2 hasilnya 30. R tabel dari 30 yaitu 0,3494. Berikut hasil uji validitas menggunakan SPSS versi 31. Variabel pertama ini insiden manajemen. Pernyataan pertama, R hitungnya ini 0,626. Nah, kita lihat dari R tabelnya itu kan 30, jadi R tabel dari 30 ini merupakan 0,3494. Jadi otomatis ini lebih besar dari R tabel. Selanjutnya, pernyataan kedua, R hitungnya yaitu 0,876. Ini juga lebih besar. Berikutnya, pernyataan ketiga 0,634 besar dari R tabel. Pernyataan keempat 0,677 itu lebih besar juga. Dan pernyataan kelima 0,830. Di sini insiden manajemen semuanya pernyataannya valid. Selanjutnya, variabel kedua yaitu problem management. Pernyataan pertama, hasilnya R hitungnya 0,678, ini lebih besar dari R tabel. Berikutnya, pernyataan kedua ini 0,814, ini lebih besar juga dari R tabel. Pernyataan ketiga 0,603, ini lebih besar juga dari R tabel. Pernyataan keempat 0,702, ini juga lebih besar. Dan yang terakhir pernyataan kelima ini ada 0,709, dimana ini juga lebih besar dari R tabel. Bisa kita lihat di sini variabel 2 variabel kedua problem management ini semuanya datanya valid. Berikutnya kepuasan pelanggan, variabel Y. Yang pertama ini dia 0,949, dimana ini lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Pernyataan kedua 0,906, pernyataan ketiga 0,784, pernyataan keempat 0,939. Dan ini data di variabel Y ini bisa dikatakan valid. Berdasarkan tabel, semua indikator variabel X1 terdiri dari 5 pernyataan, variabel X2 terdiri dari 5 pernyataan, dan variabel Y terdiri dari 4 pernyataan. Hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa 14 item pernyataan ini bisa dikatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Baik, selanjutnya yaitu uji kapabilitas. Uji kapabilitas ini bertujuan untuk mengetahui di manakah level penelitian ini berada, dimulai dari level 0 sampai level 5. Ini ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan
itu menjumlah skor dari masing-masing pertanyaan. Contoh, di sini P1 itu pertanyaan pertama dengan skor 117. Rentang itu skor itu 1 sampai 5. Kita akan membaginya dengan responden, yaitu 32 responden. Dengan nilai rata-rata, kita mendapatkan hasil rata-ratanya yaitu 3,6. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua itu mendapat skor dari jawabannya itu 109 dibagi responden 32 dengan hasil rata-rata itu 3,4. Pertanyaan ketiga mendapatkan skor 116 dibagi responden 32 mendapatkan hasil rata-rata 3,6 dan seterusnya seperti pada halaman ini. Oke, selanjutnya singkat saja. Selanjutnya kita akan menghitung total rata-rata domain, rata-rata jawaban yang telah kita hitung tadi itu totalnya 51,7 dibagi 14. 14 itu apa? 14 itu pertanyaannya, jumlah pertanyaan. Jadi 51,7 dibagi 14 mendapatkan hasil 3,7 rata-ratanya. ,7 itu kita bulatkan yang asli dari total hasil nilai 3,692. Dengan kita melihat tabel ini ya, kita berada di level 4 yaitu dengan rentang 3,5 sampai 4,49. Ini ada uji reliabilitas. Menurut Sugiarto dan Situnjak, tahun 2006 dikutip dalam ARSI 2021, menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Pengujian ini tuh bertujuan memastikan hasil pengukuran tetap stabil saat diulang dengan alat ukur yang sama. Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Jika nilai alpha Cronbach's lebih dari 0,60, maka instrumen dinyatakan reliable. Tapi jika alpha Cronbach's-nya kurang dari 0,60, maka instrumen dinyatakan tidak reliable. Di sini ada tabelnya. Variabelnya tuh ada incident management, problem management, dan kepuasan pelanggan. Yang pertama, incident management. Item pernyataannya tuh ada 5. Hasil Cronbach's-nya 0,780. Seperti yang tadi kita baca, syarat Cronbach's-nya tuh 0,60. Berarti keterangannya untuk yang insiden reliable. Yang problem management, item pernyataannya tuh ada 5. Hasil Cronbach's-nya 0,743. Dan syaratnya seperti yang tadi kita lihat 0,60. Keterangannya berarti reliable karena lebih dari 0,60. Dan yang terakhir ada kepuasan pelanggan, yaitu ada 4 item pernyataannya. Hasil Cronbach's-nya tuh 0,919 dan syaratnya 0,60 berarti reliable. Berarti hasil uji reliabilitas berdasarkan tabel di atas, maka hasil pengujian dapat didapatkan masing-masing variabel, yaitu X1, X2, dan Y memiliki nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6 sehingga dikatakan bahwa seluruh pernyataan dari instrumen penelitian dinyatakan reliable. Berarti instrumen yang dimiliki dapat digunakan sebagai instrumen pengumpulan data penelitian.